mungkin Ini lo Jelantik ada di sana. ada di sana. Mungkin mau nyamperin Pak Yan dari sebelah kiri. Pak Yan belok ke kanan. Oh, lo Jelantik mau nyamperin Pak Yan, tapi Pak Yan belok ke kanan. Kanan mau ke meja. Oh gitu, mau ke meja makan. Karena bawa nggak jauh, kira-kira sekitar 2 meteran gitu. Dia ngumpul gitu, ngobrol-ngobrol. Kita gini makan. Tahu-tahu pakai bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Oh, aku sih ngerti apa kan itu gitu kan. Apa artinya ada kesini awang? Oh, mau lo Jelantik di dalam itu udah ngamuk. Oh, aduh. Siapa yang dia mau Pak Yan? Kayaknya cara karya di dalam nak kepanglok itu modelnya. Kerawanmu. Pak Yan yang dicerca gitu, Pak Yan Koster. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gara-gara Pak Delola nih rago telepon ting aweko. Mau lo Jelantik gitu. Woi mau lo. Rago nak semongan marah bangun nih langsung kirim mga foto gitu ting Lola nih. Anjungkan 2 jari gitu. Dah kuku nih Lola dah. Bukti ini mau aja ada gajah, awk aja ada gajah juga fotoan kok gitu. Tapi kan nggak ada unjuk jari. Ya orang nggak kelihatan itu jarinya gitu. Gimana ceritanya tuh? Ya. Oh, Pak D ada ngajakin gini foto 2 jari gitu atau memang mereka otomatis gitu? Ayo gini. Ayo gini gitu. Ayo gini, ya ikut gini semua. Ikut gini semua. Dia provokator ternyata. Tim pemenangan kan harus mengajak tim pemenangan. Mengajak ke semua seluruh masyarakat untuk coblos nomor 2 kan harus gini. Ya. Bila perlu kijek-kijekin. Wih, Pak Yan Koster pasti, mantap pada. Ada. Artinya pada saat itu kan sekarang saya kan ngirim foto tuh. Foto anggota DPD yang terhormat. Sudah tentukan dukungan gitu kan bahasa chatnya Pak Delola di WA kan sudah tentukan pilihan gitu. Ya, kalau masyarakat menilai sekarang ini. Coba dilihat dari foto itu. Oke. Bagaimana body language daripada tiga anggota DPD, bagaimana senyumnya kan ketahuan ya. Dan ketika foto dengan Pak De Gajah, mereka tidak ada langsung 1 jari. Sebenarnya sih bukan permasalahan tentang foto. Kalau foto diulas, ya foto yang lama pun bisa diungkap lagi kan. Jadi mungkin dari kacamata saya melihat karena beliau menonton debat itu secara langsung live nonton, jadi keluar dari ruang debat beliau sudah mungkin ini sudah ada kata hati mau kemana arah dukungannya gitu. Ini baru debat pertama loh. Baru debat pertama kan. Nah, nanti di debat kedua mungkin kalau misalkan dia masih ada kebimbangan, ya pada saat itu beliau mungkin pasti ada banyak wartawan yang akan menanyakan. Akan menanyakan bagaimana arah dukungan. Kalau dia sih sah-sah saja kan beliau Pak AWK, Terjiwa, Lord Lante, ya beliau kan punya gerbong, punya pemilih DPD RI. Nah, ini beda ini, pemilih DPD RI bukan pemilih Pilgub. Nah, ini Pilgub ini kan politik di lokal Bali yang tentunya masyarakat pun punya pilihan tersendiri. Kalau DPD ya DPD. Kalau misalkan saya kemarin milih AWK gitu. Saya nyoblos AWK untuk lolos menjadi anggota DPD. Nah, sekarang udah lolos ya biar udah lolos sekarang ini yang menentukan. Kalau Tiang melihat dari Mo Lo Jelantik dan AWK, Mo Lo Jelantik sering menjual statement suara kami bertiga 1 juta lebih loh gitu. Kami tinggal bilang tak gitu. Bisa nggak misalnya suara Mo Lo Jelantik misalnya anggaplah sekian ribu, 100 ribu. Terus Mo Lo Jelantik bilang statement kita dukung Koster atau kita dukung De Gajah, otomatis pendukung yang dulu nggak bisa begitu. Nggak bisa. Bukti. Bukti nyata di seluruh Indonesia, anggota DPD yang mencalonkan diri di pilkada banyak yang gagal. Bukan banyak yang gagal, 100% gagal gimana? 100% gagal? Mana ada? Karena ada anggota DPD yang mencalonkan diri sebagai pilkada gitu, pilgub.
Paling yang mencalonkan diri sekitar 15 sampai 20. Yang tingkat gubernur nggak ada. Yang tingkat kabupaten Sedikit. sedikit sekali. Paling satu orang, 2 orang. Itu pun posisi wakil loh. Bukan Setemannya di konferensi pers di KPU DPD bertiga kan sudah begitu kemarin. Cuman foto yang beredar begini gitu. Nah, itu kan model kampanye itu kan. Gimik atau gimana itu AWK Pak Marta Jiwa sama Mok Loh itu gimik atau dan gimik? Yang sebenarnya tahu gimmick dan enggaknya kan dia sendiri sebenarnya dalam hati. Coba Oh ya, kemarin waktu KPU kan sempat ada video yang viral Mok Loh Jelantik ngamuk katanya saya lihat juga langsung kan. Dan heboh juga itu di grup WA, bahkan di grup KPU sendiri pun heboh juga. Nah Pak D, saya lihat di debat itu kan ada juga mendampingi Pak Koster, timnya. Iya. Waktu Mok Loh Jelantik, saya ada di sana. ada di sana? Ada di sana. Jadi saksi berarti ini. Jadi saksi dan saksinya nggak tahu apa-apa. Gimana itu ceritanya? Karena lagi duduk ngobrol santai. Enggak awalnya posisinya kan begini, ini tempat debat. Setelah debat. Setelah debat keluar calon gubernur dan wakil gubernur. Pak Koster dan kedua paslon lah. Dua paslon, tapi paslon yang keluar duluan Koster Giri, jumpa pers. Oh, yang jumpa pers duluan Koster Giri. Ya, jumpa pers. Terus selesai jumpa pers langsung masuk ke ruang transit. Oke. Nah, itu udah masuk gang ini. Dia masuk lorong, ada 2 ruangan. Ruangan di ujung VIP Koster Giri, masuklah kita ke sana. Habis itu baru paslon yang nomor Gede Gajah. Gede Gajah masuk ke habis jumpa pers masuk dia ke ruangan. Masuk ke ruangan dia saya nggak tahu karena saya udah dalam. Nah, kalau nggak salah baru jumpa pers anggota DPD. Nah, setelah jumpa anggota DPD beliau masuk ke ruangan. Beliau itu siapa? Ya, bertiga. 3 DPD ini masuk ke ruangan. Transitnya Pak Koster. Saya tahu waktu itu. Karena beliau mau masuk kalau nggak salah dalam satu ruangan itu ada sekitar 20 orang. Cuma 20 orang. Iya. Koster, Pak Koster, saya, Giri. Habis itu Pak Delola ada di dalam sana. Ada kita duduk. Kita mau makan. Oh, mau makan di sana. Ibu Putri, Ibu Giri semua sama anak-anak. Habis itu ada beberapa ajudan-ajudan di sana. Nah, datanglah 3 orang DPD. Masuk ke ruangan. Nah, jadi berbincang-bincang lah, Giri bincang-bincang gitu. Santai. Termasuk foto-foto kan? Ya, mungkin foto saya lagi duduk ini. Oh, Pak D duduk, mereka foto-foto. Ya, saya Pak Man Parte sama Pak Koster evaluasi kegiatan gitu loh, gini-gini. Ya. Begitu ngobrol-ngobrol, saya kan nggak begitu perhatian karena tadi udah ngobrol banyak di luar. Habis itu saya ambil makanan, duduk makan. Jam 11 itu belum makan, kita udah posisinya udah malam itu. Ya. Nah, kita makan. Nah, katanya gini nih katanya nih Pak Yan kan katanya ada di dalam katanya. Saya nggak ngelihat karena saya asik makan nih. Terus katanya Pak Yan Koster ini mau ngambil makan, posisinya kan marap kelot nih. Pak Koster di dalam ruangan transit itu kan ada tempat makan. Pak Koster mau ngambil makan. Nempel ke selatan, nempel ke tembok, ambil makan. Menghadap ke selatan. Nah, ini Mok Loh Jelantik ada di sana. Ada di sana. Mungkin mau nyamperin Pak Yan dari sebelah kiri. Pak Yan belok ke kanan. Oh, Mok Loh Jelantik mau nyamperin Pak Yan, tapi Pak Yan belok ke kanan. Kanan mau ke meja. Oh gitu, mau ke meja makan. Karena bawa makan gitu loh. Oh gitu. Makan. Makan gitu. Saya juga nggak tahu apakah itu masalahnya atau yang mana, nggak tahu. Oh ya, yang jelas ada fenomena gitu. Ada fenomena begitu. Nah, karena Pak Yan nggak begitu memikirkan tentang hal, pokoknya nggak fokus ke makanan gitu. Pak Yan tahu nggak ada Loh Jelantik? Tahu. Dan sempat Pak Yan dapat foto-fotoan sama AWK, sama sempat foto-foto. Ada kok foto-fotonya itu. Waktu anak buahnya Pak Loh Jelantik mau nyamperin Pak Yan, tidak disapa oleh Pak Koster gitu. Mungkin ini.
Tidak disapa, malah justru balik kanan menuju tempat meja makan. Ya makan. Karena kan habis debat, mungkin Payan banyak pikiran atau blank atau bagaimana kan kita juga nggak tahu kan bagaimana situasional Payan kan duduk lagi asik ngobrol nih sama Giri, AWK lagi pokoknya berdiri nggak jauh kira-kira sekitar 2 meteran itu. Dia ngumpul gitu ngobrol-ngobrol. Kita gini makan. Tahu-tahu kayak bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris? Oh, aku sih ngerti apa kan itu gitu kan. Apa artinya dari sini awal? Oh, mau lo jadi di dalam itu udah ngamuk. Oh, Siapa yang dia ngamuk, Pak Yan? Kayaknya cara karya di dalam nak kepanglo gitu modelnya. Kerawanmu. Pak Yan yang dicerca gitu, Pak Yan Koster? Pak Yan pun sesama saya lagi makan begini. Oh gitu. Wah, kenapa tuh? Kenapa tuh? Dan nggak segawat yang seperti itu. Namun tuh saya tahu udah diajak keluar. Gitu. Oh, di pas ngamuk tuh mungkin stafnya Loh Jelantik yang ngajak keluar. Ya keluar, saya duduk keluar. Kita tenang aja. Ada apa tuh? Sintawang nih apa kan masalah apa kan dan gitu. Akhirnya itulah. Padahal sama Giri luang-luang aja. Udah bagus. Habis itu lagi duduk, saya mau ambil buah gitu. Ada mertejiwa. Oke, Pak Mertejiwa. Ya, udah berdiri. Saya tanya. Ada apa tuh lo? Adik kok bisa? Adik bisa kerauhan. Gitu. Salah paham nih sama Pak Dek gini. Ya disampaikan lah sebenarnya. Artinya udahlah nanti biar berterjiwa bisa diundang ke sini biar menjelaskan bagaimana kan. Saya kan ngomong apa adanya. Ya. Jadi di Jakarta sudah ada diskusi begini ya. Ya yang namanya anggota DPD independen ya sekarang pilgub seperti ini ya berperan lah. Jadi yang mana memang benar-benar ingin Bali mau dibawa kemana ya bicaranya apa adanya saya bilang gitu. Kalau saya sih udah fix Pak pada gini udah pokoknya udah sip. Habis itu timpal-timpalnya ubah kompak wiraga uling Jakarta jatlu nih gitu nih. Maksudnya kompak engken itu udah jelas sudah. Artinya udah kompak mau bersama-sama bersatu tujuan dengan Pak Wayan Koster Giri. Nah, saya langsung saya perjelas dulu nih. Dari debat itu menurut statement Pak Mertojiwo, 3 DPD ini kompak akan mendukung Koster Giri gitu. Iya. Menurut Pak Mertojiwo. Jadi kan sekarang saya bilang begini, mungkin ada kesalahpahaman. Begini caranya, ini kan masa reses. Nah, mungkin nanti dijadwalkan ketemu sama Payan. Sebenarnya ini loh yang paling terpenting sebagai anggota DPD. 4-4-nya mengadakan pertemuan audiensi dengan masing-masing calon. Itu yang paling benar. Oh, perempatnya audiensi. Gitu. Bukan audiensi sih, sebenarnya dia bisa manggil loh. Bisa mengundang dia di tempat mana gitu anggota DPD RI 4-4-nya gitu loh. Misalnya di kantor DPD RI. Betul. Anggota DPD RI, 4 anggota DPD RI mengundang calon A gitu dulu. Jangan dijadikan satu debat namanya dia. Benar. Calon Koster Giri diundang memaparkan tentang visi misinya. Entah mau dipilih dan enggak memilih kan enggak dipilih kan terserah pribadinya dia. Habis itu di live kan di sana boleh live lah lo dilantik. Jangan waktu KPU kan udah dilarang itu ada live seperti itu. Karena di awal sudah kan. Tidak boleh gini mengadakan apa-apa pokoknya. Nah, sekarang disinilah kesempatan wakil rakyat DPD RI itu memberikan pemahaman kepada seluruh pendukungnya di seluruh Bali. Tapi tidak menyampaikan statement dukungan, diundang dulu. Benar nggak? Tapi sebelum lanjut saya perjelas dulu. Kemarin saya saya sempat juga komunikasi sama Mbak Lo Jelantik. Mau benar nggak mau dukung 02 nih di Pilgub? Oh nggak benar tuh, udah gugur nih Lola gitu. Buktinya Mbak foto sama Degajah juga. Berarti, tapi orang politisi kan bisa setemen antara setemen dan tindakan kan ya biasa Jokowi aja gitu kan gitu. Ya, namanya politik kan biasa itu. Nah sekarang mungkin belum mendukung, tapi tadi kan
masih jauh tanggal 27. Oh ya. Mungkin 1, 2, 3 hari ini beliau ketemu, klik, menyatakan dukungan itu kan biasa. Kalau sekarang beliau belum menyampaikan, belum ada serak, nah makanya saya kasih ide buat anggota DPD 4-4-nya, undanglah calon, ya kan, undang media, apalagi lembaga negara, DPD RI berhak untuk ke depan nanti beliau berjuang di pusat biar sinergi dengan apa yang ada di daerah programnya. Undang Koster Giri, undang PAS kan begitu. Undang media, gagah DPD RI, kantor rambut tuh gede di Renon. Kangon apa kantor itu? Kangon rumah nyawan. Iya kira berarti awal mula kerawahannya kemarin itu gara-gara salah paham, tidak disapa gitu ya. Mungkin ya, tapi mungkin. Karena saya udah sempet nanya mau nggak mau lo ngomong di podcast, mau viral nih, mau lo masalah gini, tapi katanya masih sibuk sih gitu. Ampura mau lo niki, karena mau lo kan ada viral juga videonya, jadi yang biar masyarakat biar tahu juga kronologinya, mumpung Pak Delola ada di lokasi itu, dia suruh bercerita gitu. Saya kan cerita apa adanya, apa aja tak kena punya kamu nih pepojolan, atau kengken aku kucing. Saya sebenarnya diperingati loh sama Pak Yan. Dek, kalau diundang di podcast Cek Bali gini-gini, jangan sampai lewat. Pak Yan, namun rakyat tuh ngomong apa adanya, Pak Yan. Jangan sampai lewat apa kan? Artinya lewat konteks begini nanti ada diputer-puter. Saya bilang begini, enggak, Pak Yan. Saya ngomong apa adanya, biar masyarakat menilai itulah jiwa saya. Jadi rakyat ngomong A B B, nak kengken nak sih. Apalagi tentuan politik. Saya memang dari dulu kalau berpolitik itu nggak pernah main abu-abu. Dulu bagaimana, terus terang sumpah ya, dulu ini pengalaman. Dulu saya di Jembrana, bagaimana saya dekatnya dengan Pak Gede Winase pada saat dia menjadi bupati. Tapi setelah periode Arte Kembang, saya lawan Winase. Kenapa saya lawan? Sebelum saya melawan Winase, saya diajak ketemu sama Pak Winase di rumahnya di Panjer. Pak Lola, ayo kita dukung IPAD. Yang dulu pertama, dukung ini. Mau dikasih dana untuk tampil ke seluruh kabupaten, ke desa-desa. Saya bilang, guru. Saya manggil beliau kan guru. Ampura, saat ini kita yang tengidang nulungin guru. Tiang tengidang marengin guru. Saat ini kita yang menentukan pilihan ke Arte Kembang. Padahal pada saat itu saya belum begitu kenal banyak dengan orang-orang PDIP. Saya dulu waktu jadi anggota DPD pertama, saya dengan tamu paket. Tamu DPR Provinsi, saya DPD RI, Pasa DPR RI bertiga dengan Partai Demokrat. Tapi pada saat itu posisi karena memang saya sudah mengambil sikap Arte Kembang, ya saya main di Arte Kembang. Menang Arte Kembang. Hubungan itu apakah tidak baik dengan Winase? Masih tetap baik. Di Winase di penjara saya tengok 2 kali. Artinya bagaimana? Jadi keputusan politik itu tidak serta-merta sekarang mulut lantik saya ini, ya itu kan haknya mulut lantik. Mulut lantik juga pasti punya hitung-hitungan, punya hitung-hitungan politik, AWK punya hitung-hitungan politik. Dan biasanya kalau politisi itu biasanya ada deal-dealan, biasanya lobby, deal, dan baru gerak gitu kan. Dan kalau saya tahu Pak, kalau Haji AWK saya tahu paham karakter beliau itu. Kalau beliau mungkin diundang atau didatengin atau gimana baru ya nagih kenal lu gitu. Makanya Pak Giri kemarin kan gini, iya gitu. Makanya ya langsung kene langsung. Itu ada trik politik ya. Coba nih, coba jadi saya balik jadi gini deh. Jadi host. Ya, saya sekarang siap. Apa takon? Saya gimana Anda menilai senyum di foto itu? Ya itu body look. Itulah makanya AWK waktu saya ngepost foto di Instagram kan AWK ngechat. Ya. Ini post juga dong foto saya sama De Gajah itu. Mana Ji fotonya gitu. Foto megelut ya De Gajah. Nggak ada 1 jari itu. Kalau 1 jari bu saya post Ji gitu.
Ya justru menggelut lebih akrab kan kelihatan daripada nunjuk ke jari gitu. Menggelut. Menggelut. Terus mau lo jelantik besoknya kemarin nelpon wow, apos aja take down tuh postingannya gitu, gugu dilola gugu nah gitu. Iya kan benar mbak 2 jari gitu gimana itu mbak itu. Ya orang mau juga kan foto sama Dek Gajah itu gitu. Oh nggak benar itu. Gitu. Caranya bukan gimana. Caranya ya suruh timnya Dek Gajah juga ngepost fotonya itu. Apa sih masalah dengan foto deh? Kalau memang sekarang foto itu dipermasalahkan, coba lihat senyumnya. Coba ada ke dokter apa telematika apa dan dokter yang bisa senyumnya di sini. Asalnya senyum tulus tuh deh. Ya dari raga ada di itu. Gestur. Bahasa tubuh. Yang itu yang raga kan raga foto-fotoan. Halo. Waduh, senator gitu. Karena kemarin sebelum ketemu di Bali kan saya ketemu di Jakarta. Oh. Satu tim pemenangan untuk memenangkan Lanyala Mataliti sebagai ketua DPD. Saya sering ngobrol di sarapan pagi di hotel sama beliau, kan satu hotel. Gimana? Hampir 3-4 hari itu bersama-sama. Jadi kan udah chemistry, saya udah sering ngobrol gitu. Pas ketemu di Bali di tempat debat, waduh, kapan balik nih? Reses. Oh, reses pada. Ayo foto. Kayak ini kira-kira. Saya. Maka tuh jadi nak sensitif saja masalah jari ini. Saya dibuka Facebook tadi kan Ismail digoreng tuh. Dia kan fotoan kalau sama calon 1 dia ikut postoan gini, kalau sama calon paslon 2 dia ikut gini gitu. Goreng apa tim. Inilah gini ya uniknya apa namanya pilkada serentak ini. Gubernur yang paling dicoba kayak di Karangasem. Yang uniknya kan di Karangasem sama di Kota Denpasar. Ya kan? Kalau di Kota Denpasar Golkar kan ke apa namanya? Ke wali kota incumbent. Ke PDIP. Ya. Di Karangasem memang. Di Karangasem kan lucu tuh. Dek Gajah calon gini. Calon itu kampanye di sana gimana caranya dia? Itu calon gubernurnya kan dari Gerindra kan? Iya. Tapi Gerindra di sana mendukung PDI. Makanya aku mumet pikir kayak caranya. Nah, Ramadan punya. Coba bayangkan kayak model. Kengken secara. Tapi itulah politik, mau bagaimana? Makanya beda politik di pusat, politik di provinsi, politik di kabupaten. Nah, kalau sekarang Dek Gajah bilang di pusat harus sama dengan provinsi harus sama dengan di kabupaten. Di Karangasem kan? Mau di Karangasem, bendesa tidak boleh berpolitik. Ya ngalah kader. Makanya aduh. Namanya politik yang apa saja boleh disampaikan. Apalagi dengan musim kampanye, bagaimana caranya kita berbicara untuk bisa mendapatkan simpati dukungan kan gitu. Kemarin debat saya akui memang Paslon 01 memang dirujak itu sama Giri Plaster, tapi yang rujak bukan Pak Gostar kata Pak Pasek kan. Karena memang harusnya kan Gostar yang merujak. Kok bisa wakilnya yang gini gitu. Kan Pak Pasek nggak tahu tim kita strategi bagaimana. Emang di strateginya begitu. Dia juga ada strateginya. Kenapa Pak Gostar di debat 1 itu kok kebanyakan diam? Kan dia memang fokus untuk visi misi. Oh gitu. Yang calon gubernur yang berfokus untuk menyampaikan visi misi apa yang akan dibangun bla bla bla. Tapi menurut Pasek bukan visi misi itu. Apa? Video nawarin kontraktor katanya Pak Pasek. Video. Nah, omongan pendukung kan wajar gitu. Iya, daerah dimanapun daerah di seluruh dunia orang menyandarkan untuk pembangunan kepada investor. Dan jak anti jak investor ya ngabo investor. Kalau di Bali ini tanpa investasi dari luar ndak bisa membangun di seluruh dunia. Maksudnya Pak Pasek itu pemaparan visi misinya Pak Koster di debat 1 itu bukan visi misi tapi video programnya 5 tahun terakhir, terus yang akan datang, video apa yang infrastruktur.
Harusnya kan infrastruktur, kesehatan, pendidikan itu visi misinya. Nah, Gitu. kemarin kan temanya kan pariwisata yang berkelanjutan. Format Bali. Pariwisata berkelanjutan. Jadi Pak Enkoster menampilkan, oh ini loh, untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan, Bali era baru, menciptakan destinasi. Sebenarnya ya, saya kemarin di TikTok saya kan saya sampaikan, sesuai dengan informasi dari negara Republik Indonesia, tahun 2029, ini apa namanya, isu yang sangat luar biasa nih. 2029-2030, bonus demografi milenial Gen Z 52% loh. Kalau 2028 seluruh Indonesia tidak menciptakan lapangan baru 52%. Ada kejelamannya ajak 152 sing menggai. Tapi kan Tamatan SMA, kuliah. Nah, khususnya di Bali, kalau tidak menciptakan destinasi pariwisata baru yang akan menyerap generasi muda kita ke dalam tempat pekerjaan, coba kan itu, yud, demo besar-besaran bisa karena terjadi. ada penelitian juga Gen Z itu sing demen ya jadi megai gitu. Laden yo. Maunya gampang-gampang ya. Kayak selebor itu Sing demen jadi Nah, pekerja lebih suka jadi satu konten kreator Ya. dan jadi freelancer. itu sekarang. Gen Z sekarang. Ini kita goyang-goyangan gitu. Jadi tangkap aja polisi ini tuh mengendong judi online tuh. Aduh. Ya, yang begitu. Makanya sekarang saya kemarin diperlihatkan. Nah, ini pun saya sampaikan di TikTok saya. Apa namanya? Koster kiri kampanye seluruh kabupaten, putaran kedua dan putaran ketiga. Silakan masyarakat generasi muda, ayo hadir. Kalau memang belum mendukung, hadir, lihat mau dibangun apa. Mau di daerah saya bangun apa. Denpasar, makanya kemarin pertama kali diputar itu video kan kampanye di Renon. Jadi bendesa-bendesa waktu itu yang diundang seluruh Denpasar untuk menghadiri acara itu. Acara bukan mengajak, bukan, seluruh masyarakat, baik PNS sebenarnya, kecuali TNI Polri. PNS kan dia punya apa namanya, hak pilih. PNS punya hak pilih sesuai dengan apa yang disampaikan Tito Karnavian sebagai Mendagri. Beliau menyampaikan PNS silakan untuk berpolitik, tapi jangan berpolitik praktis, artinya tidak berpartai. Tonton Denpasar, kemacetan di bypass Ngurah Rai setiap pagi sampai jam 11 itu macetnya luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara tamu yang akan menyeberang ke Nusa Penida, tempat parkirnya kepenuhan. Dibuatkan tempat parkir yang sangat luar biasa. Habis itu di Topati dibuat apa? Underpass. Ahmad Yani yang di Ubung, underpass. Imam Bonyol, Jalan Mahendra Data itu panjang sekali. Itu baru itu, yang lain-lainnya nanti ke depan apa? Sampah. Ada itu penyelesaiannya. Artinya masyarakat dipertontonkan, ini loh penyelesaiannya, ini loh penyelesaiannya. Mau ke Karangasem, di Purwogumang itu jalannya leka-leko, itu berapa korban di sana. Setiap hujan longsor besar-besaran. Akhirnya dibuat terowongan untuk menghindari jalan leko-leko itu. Di Tanah Sangyangambu itu. Nah, di Amet dibuatkan dermaga pariwisata. Dan Sangsit, Turiapada itu akan menyerap tenaga kerja yang paling besar ini. Pusat Kebudayaan Bali yang sudah MOU Yang dengan menghabiskan anggaran hampir 80 triliun itu investasinya. Ada hotel, ada apartemen, ada marina. untuk investor, tapi kan itu kan Iya, dijual investor. ke investor nanti gitu. Bukan dijual. Kalau mau dijual sekarang kan saya udah bilang, kalau misalkan pemerintah provinsi mau dapat untung, jual sekarang tempat itu. 10 sampai 15 triliun ada yang bayar. Udah berarti kan udah Belum untung. mau investor, belum jadi bangunannya kan. Maksudnya Kan harganya tidak bisa segitu. pasti sekarang naik loh harganya karena memang alur sungai sudah bagus. View-nya luar biasa kalau sekarang itu dijual. Nah, kemarin kan pemerintah Provinsi Bali misalkan berinvestasi di sana. Ya, anggaplah investasi di sana. Pembebasan lahan 1,5 triliun, 2 triliun. Habis itu dengan infrastrukturnya semua. Habis sekarang sekitar 4 triliun. Kalau itu sekarang dikasih investor untuk mengelola itu semua, itu berapa harga tanah seluas itu? Investor dikasih tapi yang bayar utangnya rakyat Bali gitu kata pasar.
Tapi kan bayar utangnya dari hasil itu nanti ke depan. Yang namanya jangankan orang lah mar lekat gini dah bermutang aja imeme aja ibapa kayak utang sama leluhur ada. Aduh. Jadi kadang-kadang orang-orang politik orang-orang politik kadang-kadang memaksakan untuk berpikir membela kandidatnya sampai menghilangkan akal sehat akademisinya gitu nih. Padahal dia dua kasalamun. Saya nyebut nama ini kadang-kadang gitu. Titelnya profesor doktor tapi karena pilihan politik hilang akal sehatnya ben. Iya, wajar lah. Ini kan harus jadi memenangkan Pak Delola juga harus memenangkan gitu kan, begitu. Harus begitu. Makanya sama-sama kalau saya adu argumen. Saya tidak mau menjelekkan misalkan visi misi silakan. Kalau misalkan sekarang Degajah sama Agus Suratjana pasangan pas mau membuat seperti Pak Yan, buat dong. Saya di Denpasar mau berbuat begini. Saya mau di Buleleng mau buat bandara. Kan begitu dia. Saya mau di begini melanjutkan Simantri. Pada saat Mangku Pastike yang sapinya nggak bertambah-tambah. Si Mantri berhasil di Mantri aja keberhasilan itu Bang tepuk dan si Mantri. Nah, artinya Bang bener. Oh, ini program saya ini. Oh, di Klungkung. Tantangan di Klungkung seperti apa begini? Oh, saya mau berbuat begini. Oh, ini di Karangasem, tantangan masyarakat di Karangasem begini. Oh, saya harus berbuat begini. Yang saya bangun akan begini. Di Jemberana begini, kan begitu. Nah, ini Koster buat ilustrasi, diajak masyarakat Bali yang menonton video itu, diajak berimajinasi. Oh, ini raga milih Payan Koster, uling Denpasar. Oh, Payan Koster lah ngayan repas dini. Oh dini. Oh ya lah ngayan tempat parkir di Sanur, penyeberangan segitiga emas. UMKM bisa di sana di di tempat parkir itu caro hotel gambar itu. Jadi kan Bunda bayangan, oh begini. Oh kalau saya milih di Gajah Denpasar, oh dia begini. Jadi ada peimbang gitu loh. Masukan jadi bisa makin cerdas, sih saling jelek. Ini sekarang terus terang ya, Win ya. Saya kan pengalaman meneliti politik dari sebelum tahun 2009 sampai saat ngigel-ngigel bermulai otak politik. 2029 bermulai masuk di DPD. Terus terang saya melihat sekarang baik di medsos maupun di lapangan di masyarakat sudah ada campaign negatif, campaign udah ada. Sedikit kecil. Kecuali basar gitu, basar yang yang basar. Tuh. Tapi kan sing begitu gini. Artinya tidak menyerang, Oh, tidak menyerang pribadi gitu. Sampai urusan di Jawa kan masih. Oh iya. Oh, urusan selingkuhan, urusan apa muncul gitu. Nah ini di Bali udah enggak, udah program nih. Yang belum enggak. Kalau ini sebenarnya sudah. Ini kan udah mau ujung pemilihan. Sebenarnya sudah main saling gini. Tapi kalau saya lihat sekarang ini sudah mulai ini aja akan bangun bandara. Katanya program. Saling serang program. Itu bagus sekali. Makanya bisa dipertahankan tim Degajah pertahankan itu, tim Koster Giri mempertahankan itu, sama-sama mau menyampaikan program apa yang mau dibawa. Jadi ada saingan tuh, Win. Yang untung siapa? Rakyat loh. Yang untung apa buntung? Masyarakat. Jadi bang dua pilihan. Oh, si A lakar ngai kini, si B lakar ngai kini. Itu ininya. Siap deh. Tapi Yen Win sekarang jujur nih. Jadi balik nih. Yen Bang nilai itu kuda-kuda nilainya itu. Yen cari ulangan umum tuh dua kandidat. Iya, kalau kan tidak bisa juga menilai dari debat kan. Kalau di debat ya jujur ya memang menang 0-2 kemarin. Oh iya. Menang. Kemenangan dari debat. Menang debat artinya gitu. Cuman kan sama seperti Pilpres kemarin kan waktu debat pertama Ganjar yang mendominasi menang lah bahasanya. Yang kedua Anies, yang ketiga entah siapa tuh kemarin. Cuman kan kembali lagi Ganjar kalah kan meskipun jago debat gitu. Yeah. Nah sekarang gini.
Ini kan debat itu kan diselenggarakan oleh KPU. Cuman berpengaruh juga kok debat itu. Dari debat ini, saya juga sarankan kalau boleh tim PAS saat debat menyampaikan A, kan begitu nih. Sekarang campaign ke masyarakat, ke kabupaten. Kini ada putaran ini, putaran pertama, kan keliling ini. Apa yang didebat, sampaikan itu juga di dalam campaign. Jadi masyarakat itu diisi program-program yang mau dibangun tuh apa. Jadi kan biar masyarakat pendukungnya itu langsung nih Raga kan milih apa nih? Milih gubernur kaku jangan Raga nih. Pasti terus gitu doen. Masyarakat hanya bisa ngomong hanya yang pilih Ramon tuan doen. Sebenarnya masyarakat sekarang harus pintar juga melihat si A mau buat begini. Buat gini, jangan setiap kampanye nyelekang calon lawan, aneh ke sisi terus, aneh nyelekang. Ini sekarang terus terang ya coba aja, kalau misalkan ada buktinya itu kampanye kita keliling itu, mana kita ada nyerang kampanye, nyerang lawan gitu. Masa nggak ada? Nggak ada. Program, semua program. Karena sistem kampanye kita itu calon bupati dulu bicara. Ya sudah sempat. Kan sempat saya sampaikan. Habis itu apa yang diminta oleh masyarakat lewat kepanjangan dia perlu bantuan provinsi disampaikan, langsung dijawab sama gubernur. Oh begini. Oh jawabannya saya bangun ini. Menurut saya psikologis penantang, anggaplah Gajah dan PAS ini penantang. Incumbent kan memang harus mengobok-obok kepemimpinan 5 tahun gitu. Iya, harus. Menurut saya dia pakai cara itu gitu. Obok-obok kepemimpinan 5 tahun ke terakhir itu. Cara mengobok-obok sebenarnya saya kasih contoh yang Raga kan ngajain Pak Suardike di tim sukses itu kan. Bapak saya orain saya itu kan mulia PAS. Apa itu? Program shortcut ke Buleleng. Bagi saya kurang mantap. Saya akan buat terowongan. Nah, gitu misalkan kan terowongan dari terowongan 2 bawah kereta di atas mobil. Wow, itu ada ya. Gitu nih artinya ini program menjelekkan program lawan tapi solusi sih nggak ada. Ini takut ini mentu jelek programnya ini celung nggak ngungu dasnya. Karena saya kan kasih contoh, kalau memang mau debat tentang shortcut harus punya ide, kira saya harus begini. Berarti dari sana lebih shortcut ini kerahin jangan lu aneh. Tapi waktu saya nih menasih jadi gitu. Itu kan memang benar. Coba kalau tidak pinter melobi Menurut Pasa kan ada gini dari 2013 udah gini. Kebetulan siapapun gubernurnya tahun 2018 pasti shortcut itu kan jadi tahun waktu itu gitu. Nggak bisa. Menurut Pasa karena Jani melantik 2 bulan lagi udah groundbreaking katanya. Pak Pasa beda tadi anggota DPR RI pidan mana ada DPR RI masih ya nggak bawa wantilan cara koster pidan liu saja medua-dua kan lo bianggaran gimana. Nah sekarang Pak Pasa komisi 10 dulu anggota DPR RI. Pak Koster anggota DPR RI komisi 10. Adis yang patuh dengan pada wantilan. Nah coba sama-sama komisi 10. Sama-sama anggota DPR RI di Jakarta. Banggar juga ya, Banggar juga. Enggak tahu, yang penting kan komisi 10 yang bilang. Koster kan Banggar, Pak Pasta bukan. Bukan ya, enggak tahu juga. Bukan masalah Banggar, masalah komisi 10 membidangi tentang kebudayaan. Jadi orang yang membawa belum tentu sama. Tergantung hebat-hebatnya. Begitu di Jakarta, lobby politik. Karena menurut yang Pak Koster di Banggar juga itu Banggar, badan anggaran kan. Jadi dia ngutang-atik anggaran itu. Kalau yang namanya sudah di badan anggaran, ya memang mendapatkan plus mungkin. Tapi kalau di komisi kan semua rata dapat. Jadi itulah artinya bukan saya sih mengangkat Wayan Koster karena memang kenyataannya begitu. Tapi ditanya surat oleh Gajah kok nggak bisa jawab Pak Koster?
Nggak ada desa adat, ini suratnya. Saya bawa Surat apa? Surat bahwa Tidak adat, desa adat. melibatkan pihak desa adat dalam. Tapi kan yang namanya bendesa adat ikut berpolitik kan nggak ada larangan juga. Secara undang-undang. Secara undang-undang nggak ada larangan, mau bagaimana? Mau disalahkan, yang disalahkan siapa? Mungkin sekarang di Gajah itu tidak bisa mengundang bendesa adat secara maksimal. Dan ini ngomong nih gitu kan. Sekarang bendesa Seandainya di Gajah bisa memanfaatkan adat, lain lagi. Bukan mengajak daripada struktur adat untuk diajak untuk menentukan pilihan politik kan begitu, ini mengajak. terus Pak Giri jawab, itu pasar Banyu Asri juga Angus Buano yang mau ke siapa Gus? memang strategi kita kan memang sudah kita persiapkan. Benar-benar dirujak ada. Ya ini lagi. Padahal pasar Banyu Asri itu menurut kalau saya kan sempat menelisik juga kemarin kan, benar sih masa pasar Banyu Asri itu dari yang Lulus Buano sih semua itu. Oh ternyata dari yang Lulus Buano 25 miliar, dari Pemprov Bali 50 miliar, sisanya 100,108 miliar Pemka Buleleng. Makanya Pak Agus kene-kene yo. Tapi waktu betlah gitu. Nah itulah debat. Makanya butuh strategi juga ya. Iya, makanya saya kasih tahu, karena di debat kekurangan waktu, pada saat kampanye tolong itu juga disampaikan biar masyarakat tahu semua apa yang mau dikerjakan kan begitu. Di saat kampanye keliling lah ini dia joget-joget dan ini serius-serius nih omongan malu jam masuk gitu. Kadang gue joget-joget Mereka joget dari 02 menggening, tapi sebelum menggening tuh kan serius tuh nampilan video tuh. Nah, makanya di apa namanya, di pilkada serentak ini saya terus terang sangat senang sekali, yakin Poster Giri menang. Kalau kemenangan sih sudah yakin. Tapi yang pendukung kan masa saya yakin gitu kan lucu. Yakin sekali. Ngapain orang saya namanya tim pemenangan ya harus yakin kemenangan. Tapi yang saya lihat ini kan positifnya masyarakat sudah mulai tidak demokrasi yang bagus, mengarah ke arah yang bagus. Ya politiknya udah nggak saling menjelekkan. Aduh, buktinya saya lihat di media udah. Tapi basarnya masih tetap dua belah pihak pakai basar banyak itu. Jak Bali pun diserang basar juga. Apalah. Podcast saja pasok, wah diserang sama Basar 02. Podcast saja Lola, banyak band ada Basar. Kemudian Lola akan roll kan bungut nih kan. Saya siap menjadi bumper. Kira baper yang macam-macam komen. Sing baca? Oh, dan do bacaan. Agak sing tahan macam, terus terang ujang macam ngai bebekan tenas den. Bang orang menilai, ani demen ngajak Lola, bang ni demen, ani sing demen, bang sing demen. Setiap undang wade kan Jak Bali sing mat ngundang Lola sing cara sang ada nak len kan. Panelenan sing saya dari 02 penonton ya, saya sudah ngundang Pak Alit Kelakan sibuk katanya. Kakaknya Giri sibuk. Terus Pak Koster nggak dibalas, Pak Giri apalagi susah. Ya karena memang beliau kan fokus untuknya. Saya kan mungkin ada luang waktu, dan memang saya terus terang, saya walaupun saya dilarang oleh siapapun, saya independen. Ini kan kebetulan saya dari 02 ada yang melarang. Dobo kamu ben Jak Bali. Enggak ada. Artinya mungkin nggak ada yang berani. Ngapain? Siapa yang berani melarang saya? Wih. Nggak mungkin kalau apa kena ngelarang lagi? Ya, justru saya membela gini kan. Saya nggak ada tendensius mau, justru saya kan menyampaikan apa adanya. Kayak kemarin ada isu, lo lantai ngamuk-ngamuk, kan win metakon gitu. Raga kan ngomong apa ada, nah nih tawang raga kini amonian, cuman sing tawang asli nih kejadian nih kengken. Yang tahu kan lo lantai. Tapi Raga waktu itu ada di ruangan itu gitu. Jauh nggak jarak? Jauh lantai aja Pak Koster ngamuk-ngamuk tuh jauh, dekat. Ada sekitar 5 meter. 5 meter gitu. Orang ruangannya kalau nggak salah 12 kali 6. Tapi nggak sampai bersentuh-sentuh gini, mau cakar-cakaran tuh nggak? Karena kejap san kejadian. Oh kejap. Inggris. Malan ke sisi.
Begitu. Tapi posisi waktu itu sing keadaan kacau. Jadi tenang ya makan senutur. Cara sengaja apa gitu nih. Pak kos aja tenang biasa aja makan. Sumpah demi Tuhan pang sing selamat dari dalam orang gitu. Kejadian tuh saya sengaja apa nih suruh kita bayar. Ada apa tuh? Ragu sih nawang makan sedang makan kengken. Oksigen, oksigen, baygon gitu. Aduh, kayak Pak Dela. Ini kita udah hampir sejam nih. Apa karena hampir bahasa Inggris? Oksigen, baygon gitu, sunar baygon, makanya oksigen gitu deh. Makasih Ben, makasih Ben. Oke, Pak Dela. Saya mau melanjutkan perjuangan nih. Kampanye itu. Jadi kayak kampanye nih Kabupaten Badung nih. Wush, sekarang kampanye Koster Giri ya? Ya. Besar-besaran nih sekarang. Woi. Giri mau so force. Rago cek kanting ngipi kan dia. Nekang Giri Prasto merocot. Keren baru kan ngipi pola cicing apa gitu. Mengharapkan ya. Tapi jawab kapian ke orain. Bener. Nah, ini nyamannya ditangkas cedot gadin. Nah. Tapi soalnya itu miripan dia menilai nilaian Erwin ini lanying saja. Kadang yang pancine, pangecine. Kan Pak Giri itu sosok yang orator dan cair sekali kalau saya lihat tuh ngobrol. Makanya teman lagi ngundang gitu. Nah, ada kemarin waktu live di Jimbaran ketemu sama stafnya beliau, stafnya Giri. Kalau foto ya Pak Giri pokoknya itu. Pus dengan senang nanti saya kondisikan. Tapi nanti saya postnya Jak Bali dukung Giri Prasto ke depan. Jatuh gitu. Bohong bodoh di balik leng. Sakit gitu. Nah, ilmu politik itu ada gini, sehingga batunya gede nggak selimput. Bisa batunya cendek nggak ini selimputan gitu. Makanya sangat penuh hati-hati calon-calon itu untuk bisa apalagi posisi Koster Giri. Oh iya. Koster Giri itu posisinya sekarang kan posisi incumbent. Kalau yang namanya incumbent pasti banyak mendapatkan hantaman dari luar. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan daripada posisi yang sudah dikerjakan. Jadi lawannya kan mau melawan dengan apa yang saya akan kerjakan kan begitu nih. Ini mempertahankan untuk melanjutkan, ini membongkar sebenarnya yang saya sampaikan tadi lanjut. Orang iya naik ini sebenarnya sing kini sing nyenyak milih raga kang naik ini fungsinya ini lekar kita ini akan ada pengimbangan itu. Siap. Oke, pada semua selamat mengawal Koster Giri. Semua. Siapapun menang nak Jak Bali dia nak tetap jadi podcaster kan ini. Siap. Oke, kita tutup. Om Santi. Om.